Assalamualaikum, sahabat-sahabat semua. Hari ini saya mengisahkan kisah seorang polisi yang menjalani hubungan terlarang dengan seorang siswi. Awalnya, siswi SMP itu hanya disuruh untuk membantu membersihkan rumah, tetapi lama-kelamaan kegiatan itu makin bertambah romantis dan bercocok tanam. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Desa Mulyasari, sebuah desa kecil di kaki perbukitan, terletak jauh dari keramaian kota. Saat fajar menembus kabut, suara ayam jantan bersahutan menyambut pagi. Di tengah-tengah suasana damai itu tinggal seorang wanita desa bernama Sari, berusia 15 tahun. Ia hidup di rumah panggung kayu sederhana bersama adik kandungnya, Rani, 10 tahun, yang sedang sakit sejak beberapa bulan terakhir. Orang tua mereka telah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas 2 tahun silam. Sejak itu, Sari menjadi tumpuan hidup keluarga. Dialah yang memasak, mencuci, dan kadang bekerja membantu tetangga untuk sekadar mendapatkan beras atau beberapa lembar uang untuk membeli obat. Sari dikenal sebagai gadis yang lembut, ramah, dan sopan. Meski hidup dalam kekurangan, ia tak pernah mengeluh. Wajahnya selalu dihiasi senyum. Rambut panjangnya dikuncir sederhana. Ia mengenakan kebaya lusuh namun bersih setiap kali keluar rumah. Ia tak pernah ingin dikenal sebagai wanita cantik, yang ia banggakan adalah keikhlasan dan kerja kerasnya. Desa Mulyasari tak memiliki kantor polisi besar, hanya ada satu bangunan sederhana yang berfungsi sebagai pos keamanan, ditempati oleh seorang perwira polisi bernama Kapten Hendra. Kapten Hendra adalah pria berusia sekitar 45 tahun, bertubuh tinggi dan besar, dengan dada membusung dan suara berat. Ia datang ke desa 2 tahun lalu, bersamaan dengan Sari kehilangan orang tuanya. Sejak hari pertama kedatangannya, Hendra langsung menempati rumah dinas besar yang dulunya bekas rumah kepala desa. Istrinya, Bu Rina, jarang terlihat. Konon katanya lebih senang tinggal di kota bersama anak mereka yang masih sekolah. Di mata banyak warga, Kapten Hendra adalah sosok yang penuh wibawa. Ia sering ikut rapat desa, sesekali memberi sumbangan ke masjid, dan menyumbang sembako. Tapi di balik sikap ramah dan dermawan itu, beberapa warga mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada petani yang pernah mengeluh soal tanahnya yang mendadak diminta pakai sebagai gudang sementara. Ada ibu-ibu yang merasa tak nyaman karena Hendra terlalu sering mengajak mereka ngobrol dengan nada menggoda. Namun, karena ia seorang polisi, tak ada yang berani bicara banyak. Semua merasa lebih aman berpura-pura mengangguk. Pagi itu, setelah menyiapkan bubur untuk Rani, Sari memikul bakul anyaman berisi hasil panen singkong dari pekarangan rumah. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju warung Bu Nunung untuk menitipkan jualannya. Di tengah perjalanan, sebuah mobil dinas berhenti di pinggir jalan. Sar!" panggil suara berat dari balik jendela yang terbuka. Sari menoleh. Ia langsung mengenali suara itu, Kapten Hendra. Dengan seragam dinas yang selalu tampak licin dan disetrika rapi, Hendra turun dari mobil dan melambaikan tangan. "Sini dulu, ada yang mau Bapak bicarakan." Sari mendekat, sedikit ragu, namun tetap menjaga senyum. "Iya, Pak." Hendra menatap Sari dari kepala hingga kaki. Matanya menyipit sesaat sebelum kembali menunjukkan senyum ramah. "Rumah Bapak lagi agak berantakan. Ibu lagi ke kota, belum balik-balik, Bapak butuh bantuan buat bersihin. Kamu bisa bantu, Sar?" Sari terdiam. Ia tak menyangka permintaan itu datang tiba-tiba. Saya... Ada upahnya tentu saja," sela Hendra cepat. "Kamu kan rajin, Bapak udah lama perhatikan. Daripada bantu orang sana-sini cuma dikasih sayur, lebih baik bantu Bapak. Besok pagi, ya?" Kalimat itu terdengar seperti permintaan, tapi ada nada perintah terselubung di dalamnya. Sari tahu, menolak mentah-mentah polisi bisa membuat orang-orang di desa tak enak hati padanya. Apalagi, ia butuh uang untuk beli antibiotik yang harganya naik. Akhirnya, dengan sedikit gelisah, Sari menunduk dan menjawab, "Insya Allah, Pak." Malam itu, di rumah kecil yang tenang, Sari duduk di teras setelah menidurkan adiknya. Ia memandangi langit penuh bintang, tapi pikirannya berkabut. "Kenapa Pak Hendra menyuruh aku?" bisiknya dalam hati. Apa tidak bisa meminta tukang kebun atau orang lain dari luar? Tapi ia mencoba menghibur diri. Mungkin cuma bersih-bersih biasa,
Jangan berpikiran buruk, toh cuma kerja. Ia menengok ke kamar adiknya. Rani batuk pelan dalam tidurnya. Sari menghela napas. Apapun nanti yang terjadi, ia harus kuat untuk adiknya, untuk keluarga, untuk hidup yang masih panjang. Dan pagi itu pun datang, dengan matahari mengintip malu di balik kabut tipis dan embun belum sempat kering dari dedaunan. Sari berjalan menyusuri jalan setapak seperti biasa, tapi kali ini langkahnya terasa lebih berat. Di tangannya, ia membawa ember kecil berisi kain lap dan alat kebersihan seadanya. Bukan karena diminta, tapi karena ia tidak ingin dianggap datang tanpa persiapan. Sesampainya di depan rumah besar bercat krem milik Kapten Hendra, Sari berhenti sejenak. Rumah itu tampak terlalu sepi. Tak ada suara televisi, tak ada bunyi sapu seperti rumah biasa pada pagi hari. Hanya angin yang menggerakkan tirai jendela, tangannya gemetar saat mengetuk pagar. Pak Hendra?" Panggilnya pelan. Tak sampai 5 detik, pintu rumah terbuka perlahan. Dan dari baliknya, muncullah sosok Kapten Hendra dengan senyumnya lebar. Terlalu lebar. "Wah, tepat waktu sekali. Masuk, Sar. Bapak sudah nunggu," ucapnya sambil menyilakan. Sari menelan ludah, tapi ia tetap masuk, karena ia sudah berjanji. Bagian dalam rumah itu rapi, tapi hanya di ruang tamu. Begitu masuk ke ruang tengah dan dapur, barulah tampak tumpukan buku, piring kotor, lantai berdebu, dan jendela berkerak. "Kalau cuma bersih-bersih, aku bisa selesaikan sebelum sore," pikir Sari mencoba menenangkan diri. Dia mulai bekerja, mengambil kain lap, ember, menyapu, mengepel, menggosok kusen, dan mengatur kembali meja-meja. Ia tak ingin terlalu lama di sana. Pikirannya hanya pada adiknya dan harapannya bisa segera pulang. Pak Hendra hanya berdiri di sudut ruangan sambil memegang cangkir kopi. Ia mengawasi. Sesekali tersenyum, dan beberapa kali memuji dengan nada yang membuat dada Sari berdebar tak nyaman. "Rapi sekali cara kamu ngepel. Ibu kota pasti kalah kalau lihat kamu," ucapnya sambil tertawa kecil. Sari pura-pura tidak dengar. Ia tetap mengepel lantai, bahkan tanpa berani menoleh. Ketika ia harus membersihkan rak buku di ruang kerja Hendra, ia mengambil tangga kecil kayu dan berdiri di atasnya. Ia tahu posisinya rawan, jadi ia selalu berhati-hati dengan gerakan. Namun, tetap saja terdengar suara. "Wah, baju kamu hari ini beda ya? Agak modis. Ada acara habis dari sini?" Hendra bertanya dengan senyum tipis. Sari langsung turun dari tangga. "Tidak, Pak. Ini baju biasa saya. Sudah agak lama juga," jawabnya cepat. Ia menunduk, pura-pura mengelap debu lebih keras dari biasanya. Dalam hati, Sari mulai resah. Kalimat-kalimat Hendra makin terasa tidak tulus, tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin memang gaya bicaranya begitu. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Sari berhenti sejenak untuk mengambil napas. Pak Hendra muncul dari dapur, membawa 2 piring nasi dan segelas teh. "Makan siang dulu, Sar. Ini Bapak masakin sendiri," katanya sambil tertawa. "Tenang, nggak beracun." Sari merasa tak enak hati menolak, jadi ia menerima 1 piring. "Kamu tuh wanita desa, tapi pintar dan rajin. Jarang loh yang kayak kamu. Banyak yang manja, malas, atau cuma bisa ngeluh, tapi kamu beda." Sari tersenyum sekilas. "Terima kasih, Pak. Tapi jangan terlalu kuat kerja ya, Sar. Wanita itu butuh istirahat juga. Butuh teman ngobrol." Suaranya mulai pelan. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Sari segera mengalihkan pandangan. Ia menyuap nasi cepat-cepat. Makan siang itu terasa hambar meskipun masakannya enak. Menjelang sore, Sari menyelesaikan pekerjaannya. Rumah sudah jauh lebih bersih dari sebelumnya. Ia mencuci tangan di teras, lalu menyiapkan diri untuk pulang. Namun saat ia melangkah keluar, Hendra berdiri di depan pintu. "Lelah ya?" tanyanya dengan senyum aneh. Sari mengangguk. "Iya, Pak. Tapi tidak apa-apa. Saya harus pulang, adik saya sudah nunggu." "Besok datang lebih pagi ya. Rumah ini masih banyak yang harus diberesin. Kita bisa ngobrol lebih lama juga." Suara itu terdengar seperti candaan, tapi tajam. Menusuk ke dalam pikiran Sari. Ia menunduk. "Baik, Pak. Kalau tidak hujan, insya Allah saya datang." "Bagus." Hendra menepuk bahunya pelan. "Sampai besok, Sar." Sari menahan napas. Langkahnya cepat meninggalkan rumah itu.
Di perjalanan pulang, awan kelabu mulai menutupi langit. Angin bertiup lebih dingin. Langkah Sari melemah. Bukan karena lelah fisik, tapi beban batin yang makin besar. Ia tak nyaman, tapi ia juga tak tahu harus bicara pada siapa. Apakah ia salah datang? Apakah ia hanya berprasangka? Atau memang ada niat tersembunyi di balik senyuman Kapten Hendra? Ia tiba di rumah dan mendapati Rani sedang tertidur. Sari duduk di pojok kamar, memeluk lututnya. Matanya memandangi jendela. Mendung di langit dan mendung di hatinya seakan menyatu. Dan besok pagi, dia harus datang lagi. Itulah yang terngiang dalam kepala Sari sepanjang malam. Ia tak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi datang silih berganti. Wajah Kapten Hendra muncul dalam bayangan. Senyumnya, pujiannya, cara bicaranya yang terlalu lembut namun menyimpan tekanan. Sari berkali-kali terbangun, menatap jendela yang diam tanpa angin, tapi jiwanya berkecamuk. Pagi pun datang, fajar tak secerah kemarin, langit kelabu, dan udara terasa lebih lembab. Sari kembali bersiap. Ia tahu ia harus kembali ke rumah itu, bukan karena ingin, tapi karena butuh. Rani sakit dan mulai sering muntah. Uang dari Kapten Hendra kemarin cukup membantu. Dan Sari tak punya pilihan. Saat ia tiba di depan rumah Kapten Hendra, gerbang sudah terbuka, seolah sang tuan rumah memang sudah menunggu. Sari, suara berat itu terdengar dari arah dalam rumah. Masuk saja, pintunya tidak dikunci. Sari ragu, tapi ia tetap melangkah masuk. Hari ini ia mengenakan baju yang lebih tertutup, rok panjang, dan kaos lengan panjang. Ia ingin menjaga jarak, menjaga dirinya. Tapi ia tahu, kadang pakaian bukan penghalang niat yang tak terlihat. Di dalam, suasana masih sama. Rumah besar itu tetap sunyi, hanya ada Sari dan Hendra. Hari itu, Sari menyibukkan diri membersihkan ruang dapur dan kamar tamu. Ia sengaja memilih ruangan yang jauh dari ruang tengah, berharap bisa menghindari Hendra. Tapi sang tuan rumah beberapa kali menghampiri, pura-pura memeriksa pekerjaan. Sore hari setelah pekerjaan selesai, Sari minta izin pulang. Hendra tak banyak berkata, hanya menatap, tapi tatapan itu lebih dalam dari sebelumnya. "Besok Sar, jangan telat ya," katanya singkat. Sari pulang cepat. Di jalan, langkahnya ringan, tapi jiwanya berat. 3 hari berlalu. Sari tetap datang ke rumah Hendra, tapi suasana semakin berbeda. Kadang Hendra berdiri terlalu dekat. Kadang tangannya tak sengaja menyentuh bahu atau lengan Sari saat lewat. Kadang komentarnya terlalu berani. "Baju kamu hari ini manis sekali, Sar. Bapak jadi semangat kerja kalau lihat kamu." Atau, "Kamu sudah lama sendiri ya? Kasihan sekali, cewek cantik seperti kamu." Sari mulai merasa takut, tapi ia tetap bertahan. Karena setiap pulang, ia membawa uang cukup untuk beli obat, untuk beli beras, untuk menyambung hidup. Itu yang membuatnya bertahan, bukan karena nyaman, tapi karena terpaksa. Suatu sore, setelah pulang dari rumah Hendra, Sari berbicara dengan tetangganya, Bu Wati, yang lebih tua. "Bu, kalau seorang perempuan merasa nggak nyaman dengan perhatian seseorang yang punya jabatan, tapi takut menolak karena butuh bantuannya, itu gimana ya?" Bu Wati menatapnya dalam. "Perempuan punya hak untuk merasa tidak nyaman, Sar. Kalau kamu merasa ada yang salah, maka kemungkinan besar memang ada yang salah. Tapi kamu juga harus hati-hati. Orang berkuasa kadang bisa menyakiti bukan dengan tangan, tapi dengan lidah dan nama mereka." Sari terdiam. Ucapan itu menancap. Dan sampai kapan ia bisa bertahan dalam sunyi, tanpa tahu siapa yang akan mendengarnya nanti? Hari-hari terus berlalu, tapi waktu seolah menolak berjalan cepat bagi Sari. Setiap pagi, langkahnya menuju rumah besar bercat krem itu semakin berat. Rumah itu bukan lagi tempat bekerja. Ia kini menjelma menjadi ruang tekanan yang membuat napasnya sempit dan senyuman tuannya bagai jebakan yang kian mengikat. Hari itu, Desa Mulyasari seperti biasa, tenang dan nyaris tak terdengar suara motor atau anak-anak bermain. Banyak warga ke sawah, sebagian pergi ke pasar. Sari menyapu lantai belakang rumah Kapten Hendra, lalu mengepel bagian lorong panjang menuju kamar utama. Udara terasa gerah, tak ada kipas angin menyala, keringat mulai menetes dari pelipisnya.
Setelah pekerjaannya selesai, ia beranjak ke dapur untuk mencuci tangan dan bersiap pulang. Tapi langkahnya terhenti saat suara dari belakang memanggil. "Sudah selesai, Sar?" Itu suara Hendra, tapi bukan dari ruang tamu. Ia berdiri di ambang pintu kamar utamanya, menggunakan kemeja yang sebagian kancingnya terbuka. Tangannya bersandar santai di kusen, dan matanya menatap berbeda. "Ayo istirahat dulu," ucap Hendra sambil tersenyum. "Maaf Pak, saya harus pulang. Adik saya belum makan siang," jawab Sari dengan suara pelan. Hendra tidak menjauh, justru mendekat satu langkah. "Kamu kerja keras, Sar. Bapak suka itu. Tapi, bantuanmu di rumah ini saja kurang. Bapak juga butuh teman ngobrol yang lebih dekat." Sari mundur satu langkah. Matanya mulai berkaca. "Pak, saya cuma datang untuk bantu bersih-bersih," katanya dengan suara gemetar. Hendra menghela napas panjang, lalu menutup pintu ruang belakang perlahan. Bunyi daun pintu menutup terdengar seperti denting lonceng dalam telinga Sari, seolah waktu membeku sejenak. Ia sadar, situasi ini bukan main-main lagi. Sari mundur lagi. "Maaf Pak, saya harus pulang. Rani menunggu." Tapi suara Hendra tetap tenang, bahkan terlalu tenang. "Besok saja kamu pulang cepat, Sar. Hari ini, hujan mungkin akan turun. Berat kalau kamu kehujanan. Di sini saja dulu, temani Bapak ngobrol sebentar." Tiba-tiba, Sari merasakan dadanya sesak, bukan karena hawa panas, tapi karena ketakutan yang menyesak dari dalam. Tangannya menggenggam erat kain lap yang dibawanya. Ia menatap pintu belakang yang kini tertutup. Tapi ia tahu, ini bukan tentang keluar dari rumah. Ini tentang menyelamatkan harga dirinya. Sari memberanikan diri bicara lebih tegas. "Maaf Pak Kapten, saya tidak datang ke sini untuk jadi teman ngobrol. Saya datang karena saya butuh pekerjaan. Tapi kalau Bapak ingin lebih dari itu, saya lebih baik berhenti." Hendra tampak terdiam, senyumnya memudar sesaat. Tapi kemudian ia tertawa kecil. "Sar, jangan baper begitu, Bapak cuma bercanda. Ya sudah, silakan pulang kalau memang mau." "Tapi ini masih hujan. Jalan becek, licin." Sari ragu. "Tapi saya harus pulang Pak, Rani pasti menunggu." "Bapak sudah siapkan teh dan roti, duduk dulu sebentar. Kalau masih deras nanti, kamu bisa nginep di sini malam ini. Aman, nggak usah takut." Sari mematung. "Menginap?" tanyanya pelan. "Tenang saja, Bapak bukan orang jahat. Lagi pula, besok kamu pasti capek kalau jalan kaki kehujanan. Istirahat saja di sini, tidur di kamar tamu. Bapak janji nggak macem-macem." Ia tersenyum, tapi senyuman itu tak lagi menenangkan. Sari menunduk, otaknya berputar cepat. Tapi sebelum sempat ia menolak, Hendra menambahkan, "Besok Bapak tambahin gaji kamu, Sar. 2 kali lipat." Kata-kata itu seperti pedang bermata dua. Satu sisi menawarkan bantuan, sisi lainnya memaksa secara halus. Waktu berjalan. Jam menunjukkan pukul 19, lalu 20, dan akhirnya melewati pukul 22. Hujan masih deras, tanpa tanda reda. Sari tetap di ruang tamu, duduk diam, menjaga jarak. Ia menolak semua ajakan Hendra untuk menemani makan malam atau berbincang ringan. Namun saat malam makin larut, ia mulai goyah. Tubuhnya lelah, hatinya lebih lelah. Hendra kembali muncul. Kali ini, wajahnya lebih lembut. Nada bicaranya nyaris, seperti orang tua yang khawatir. "Tidur di Bapak aja, Sar. Serius. Kalau kamu sakit karena kehujanan, adik kamu yang kasihan." Sari masih diam. "Dan besok pagi, uangmu Bapak tambah, biar bisa bawa adik kamu ke puskesmas, ya?" Sari menatap jendela. Hujan masih deras. Angin menampar-nampar dedaunan. Ia memejamkan mata. "Ini bukan tentang uang," batinnya berkata. "Tapi, kalau aku sakit karena pulang malam, siapa yang urus Rani?" Akhirnya, dengan suara pelan seperti gumaman, ia berkata, "Baik." Lalu ia melangkah memasuki kamar. Hendra menatapnya dengan dalam sambil memasuki kamar bersama Sari. Sari masuk ke kamar. Lalu ia mematikan lampu. Malam itu menjadi malam yang sangat menyenangkan bagi Hendra. Tapi jauh dalam hatinya, Sari tahu, tidak ada yang akan sama lagi setelah malam ini. Saat cahaya fajar menyusup ke celah jendela, kamar itu masih hening. Tak ada suara selain hujan yang kini mulai mereda. Sari berdiri di ambang pintu kamar tamu, matanya sembab namun tegak.
Ia menatap sekeliling ruangan, mengingat setiap sudutnya, setiap kata yang semalam menusuk batinnya. Lalu ia berkata, "Terima kasih atas tumpangannya, saya pulang." Sari. Kemudian tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah keluar. Kakinya menjejak tanah becek. Beberapa bulan setelah insiden itu, di pasar desa, orang-orang membicarakan sosok muda yang kini membuka lapak kecil, jualan kue, hasil dari pelatihan UMKM yang diadakan oleh Yayasan Perempuan. Sari. Namanya mulai dikenal. Bukan karena bantuan seseorang, tapi karena keberaniannya meninggalkan malam yang kelam dan menjemput pagi dengan kepala tegak. Pak Hendra, tak ada yang tahu pasti kemana dia pindah setelah beberapa laporan masuk ke Polsek. Tapi yang pasti, desas-desus tentang dirinya tak lagi bersuara lantang. Ia menjadi bayang-bayang dari masa lalu yang pahit. Sari kini berdiri sendiri, tapi tidak sendirian. Ia bersama adiknya, bersama ibu-ibu desa yang ikut pelatihan, bersama anak-anak muda yang mendengar ceritanya dan belajar. Dan suatu malam, saat Sari menatap bintang di langit, Rani bertanya, "Kak, kenapa kakak dulu berani pulang waktu hujan-hujan itu?" Sari tersenyum, "Karena kakak tahu, kadang kita harus basah agar tetap utuh." Cerita ini bukan tentang lari dari godaan, tapi tentang berdiri tegak di tengah tekanan. Karena kekuatan seorang perempuan bukan hanya ada di tubuhnya, tapi pada hatinya yang tahu kapan harus berkata, "Cukup." Semoga kisah ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.